ya, di mana A-nya itu yang tidak nol, ya, atau A tidak sama dengan nol. A habis membagi B jika terdapat bilangan C sedemikian sehingga B sama dengan A kali C, ya, di mana C-nya itu bilangan bulat, ya. Jadi A habis membagi B. Misalkan saya tuliskan contohnya, ya, misalnya B itu angka 12. Lalu A-nya misalnya angka 3, ya. Maka C-nya berapa di sini? Ya, C-nya berapa? Nah, C-nya tentu harus kita lihat ini. C-nya bulat apa enggak? Kalau C-nya nanti ketemunya bilangan bulat dari hubungan seperti ini, B sama dengan A kali C, ya. B-nya tadi berapa contohnya? 12. Lalu A-nya itu 3 dikali C, maka C-nya itu sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Nah, ternyata di sini C-nya adalah bilangan bulat. Karena C-nya bilangan bulat, maka A-nya dikatakan habis membagi B, atau 3 habis membagi 12. Contoh lagi, misalnya sekarang B-nya jangan 12, misalnya B-nya 13. A-nya tetap 4, tetap 3, ya. Maka apakah A habis bagi B? Ya. Ya. Kalau A habis membagi B, maka kita harus mendapatkan nilai C yang bulat. Nah, dalam kasus ini, kalau kita gunakan hubungan yang ini, ya, B sama dengan A kali C, maka 13, B-nya 13, A-nya 3 kali C, sehingga C-nya sama dengan 13 dibagi 3. Ketemunya berapa? 13 bagi 3 itu 4,333 dan seterusnya. Nah, ternyata C-nya adalah bilangan real, ya, bukan bilangan bulat karena ada angka di belakang koma. Maka kita katakan A tidak habis membagi B. Jika, ya, ini dibaca A habis membagi B, garis miring ini dibaca A habis membagi B jika B sama dengan AC dan C adalah anggota bilangan bulat. Nah, ini simbol C, ini simbol anggota, yang ini, ya, ini simbol anggota, ini Z itu bilangan bulat. Dengan A-nya tidak sama dengan 0. Nah, ini secara penulisan sederhananya gini, ya. A garis miring B itu dibaca A habis membagi B jika B sama dengan A kali C, di mana C anggota Z dan A tidak sama dengan 0. Nah, ini contoh lagi, ya. Tadi saya sudah kasih contoh, ini ada contoh lagi, ya. Jadi 4 habis membagi 12, karena 12 dibagi 4 hasilnya 3, dan 3 ini bulat, ya, bilangan bulat. Contoh berikutnya ini 4 tidak habis membagi 13, karena 13 dibagi 4 itu sama dengan C, C-nya 3,25, ini bukan bulat. Ya, ini kita mencoba
memahami tentang perilaku bilangan bulat dan bilangan-bilangan yang habis membagi itu notasinya seperti apa. Ini nanti akan kita gunakan pemahaman tentang bilangan bulat, khususnya tentang pembagian modulo ya, modulo untuk terutama untuk menghitung ISBN tadi ya, ISBN itu ada di setiap buku literatur ya. Di buku literatur itu di belakangnya ada kode ISBN, di mana untuk menentukan kode itu menggunakan teknik modulo. Ya. Modulo untuk digit 10 menggunakan modulo 11, kemudian nanti ada digit 13 modulo 10 atau berapa nanti ya, kita cek lagi. Nah, sebelum ke sana, sebelum kita membahas tentang kode ISBN, terlebih dahulu kita coba pahami tentang pembagi bersama terbesar atau kita singkat PBB ya, pembagi bersama terbesar. Tentu ini terkait dengan bilangan bulat tadi ya. Misalkan A dan B itu bilangan bulat yang tidak nol ya. Jadi tadi bilangan bulat itu kan ada dari negatif, 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, di sini kita misalkan A dan B itu bilangan bulat tetapi yang bukan 0 ya. Kemudian pembagi bersama terbesar atau disingkat PBB dari A dan B adalah bilangan bulat terbesar D sedemikian sehingga D ya, simbol ini apa? D habis membagi A dan D habis membagi B. Jadi PBB dari A dan B itu adalah bilangan D yang paling besar di mana D habis membagi A dan D habis membagi B. Nah, kemudian kita tuliskan seperti ini ya, PBB dalam kurung A, B itu sama dengan D. Nah, mungkin masih terlalu abstrak. Kita lihat contoh realnya ya. Misalkan kita ambil A-nya 45 ya. Ini A sama dengan 45, B-nya sama dengan 36 ya ini. Kita cari PBB dari 45 dan 36. Nah, bilangan yang habis membagi 45 itu apa saja? Yang pasti angka 1 ya, bilangan 1 itu pasti akan habis membagi bilangan apapun ya. Jadi ini ada angka 1 ya. 1 itu habis membagi 45. Setelah 1, 2. Apakah 2 habis membagi? Tentu tidak ya. Nah, yang habis membagi berikutnya adalah 3. Nah, 3 itu habis membagi 45. Ya, karena 45 dibagi 3 itu sama dengan 15 tanpa adanya sisa. Berikutnya ya, tentu 4 bukan ya, 4 bukan, berikutnya 5 ya. Jadi 1, 3, 5, berikutnya 9 ya. Berikutnya 15 dan yang terakhir 4, 5. Nah, ini adalah bilangan-bilangan yang habis membagi 45. Lalu bilangan atau faktor pembagi dari 36 itu apa saja? Faktor pembagi 36 itu ada angka 1 ya pasti. 1 itu bisa membagi bilangan berapapun. Kemudian 2, ini juga faktor pembagi. 3, 4, 9, 12, 18, dan 36. Nah, kalau kita lihat faktor pembagi bersama
antara 45 dan 36 adalah ini yang kembar ya, yang kembar ada angka 1 ya, angka 1 itu habis membagi 45 dan habis membagi 36. Yang kembar berikutnya angka 3. Ini adalah pembagi bersama ini antara 45 dan 36. Kemudian angka berikutnya 9 ini ya. 9 ini ada di atas, ada di bawah. Berikutnya sudah tidak ada. Nah, jadi pembagi bersamanya itu ada 1, 3, dan 9. Nah, di antara angka-angka ini, kalau kita lihat yang terbesar adalah angka 9. Maka 9 ini adalah PBB dari 45 dan 36.